Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sobat anak novel semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Jumpa lagi dengan kita dalam video Sang Pewaris Konsorsium. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton, mohon dukungannya untuk subscribe channel kita. Like, komen dan share video-videonya, biar kita makin semangat update novelnya. Oke, tak berpanjang kata, mari kita tonton. Bab 24. Akan tetapi, Dava sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat surai hitamnya menghilang ke dalam Chevrolet Corvette V8 yang mahal. Kendaraan yang ramping itu meninggalkan parkiran dan pergi dari sana. Dava menghela nafas. Dia memutuskan untuk menyimpan gelang itu sampai dia bisa mengembalikannya padanya. Dia memeriksa waktu di ponselnya dan mendapati bahwa dia hanya memiliki beberapa menit lagi sebelum kelasnya dimulai. Dia lalu berbalik dan berjalan dengan cepat menuju kelasnya. Dava akhirnya tiba di kelas setelah beberapa menit berjalan dengan cepat. Untungnya, dosennya belum tiba di kelas yang berarti dia belum terlambat. Dava duduk di kursinya dan menunggu dosennya tiba. Hanya 1 menit kemudian, dosennya tiba dan kuliahnya dimulai. Tidak ada yang berbeda di kuliahnya itu. Setelah 1 jam berlalu, kuliahnya berakhir dan semua orang mulai meninggalkan ruangan. Seraya Dava bangkit untuk pergi, dia mendengar beberapa gosip tersebar tentangnya dan pertemuannya dengan Puspa Sanjaya. Dava menghela nafas. Berita benar-benar menyebar dengan cepat. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, kejadian kecil dengan Puspa itu telah menyebar di seluruh departemen manajemen bisnis. Tidak hanya itu, cara kebanyakan teman-teman sekelasnya, terutama para wanita, menatapnya telah berubah. Sebelumnya, dia menyadari bahwa beberapa wanita di kelasnya menatapnya kasihan, tapi sekarang hanya rasa jijik dan muak terlihat di tatapan mereka. Dasar mesum, awalnya kukira dia adalah orang yang menyedihkan. Maksudku, dia tidak tahu malu, terang-terangan memegang dada wanita di depan publik. Dasar kurang ajar. Kukira walaupun dia miskin, dia masih memiliki martabat dan harga diri. Tapi ternyata sama sekali tidak begitu. Aku malu harus satu kelas dengannya. Lihatlah pakaiannya. Siapa yang tahu tindakan menjijikkan apa yang telah dia lakukan untuk mengubah pakaiannya. Dava dengan jelas mendengar semua cemoohan tentangnya tapi tidak menggubrisnya. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta atau membutuhkan belas kasihan mereka. Mereka tidak pernah menawarkan bantuan padanya ketika dia masih miskin. Jadi kenapa dia harus memedulikan tentang belas kasihan palsu mereka? Terutama ketika dia sekarang telah menjadi kepala dari konsorsium Halim. Dilabeli sebagai orang mesum oleh orang-orang tidak penting tidak memengaruhinya. Jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskan yang sebenarnya. Dia hanya keluar dari ruangan, meninggalkan mereka, berpikir macam-macam. Ketika Dava memeriksa waktu di ponselnya, dia merasa bahwa sudah terlalu larut baginya untuk mencari apartemen baru hari ini. Dia memeriksa jadwalnya dan mendapati bahwa dia lowong besok, jadi dia memutuskan untuk mencari apartemen barunya besok. Dia sudah kelelahan dari kejadian hari itu, jadi dia memutuskan untuk tidak berjalan pulang ke asramanya. Dia menaiki taksi kampus kembali ke asramanya. Ketika dia tiba di asrama, dia melihat bahwa kamarnya kosong lagi. Teman-temannya mungkin terlambat bangun dan sekarang mengambil kelas-kelas pengganti untuk mengganti kelas yang mereka lewatkan. Dia memeriksa waktu lagi dan mendapati bahwa sudah pukul 6 sore. Setelah mandi dan mengganti pakaiannya, dia berbaring di ranjangnya kelelahan. Dia menonton beberapa video di media sosial berbeda untuk mengobati kebosanannya. Begitu dia hampir tertidur, sebuah notifikasi muncul di layarnya. Alia. Dava tahu siapa Alia. Alia adalah teman sekamar Sarah. Dia sering melihatnya bersama ketika dia masih berpacaran dengan Sarah. Walaupun dia jarang berbicara dengannya, kali dia melihatnya dia meninggalkan kesan yang sangat baik padanya. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang tidak menghakimi dia karena kemiskinannya. Alia tidak secantik Sarah, tapi dia tetaplah cantik dengan caranya sendiri. Walaupun dia bukan bagian dari 10 wanita tercantik di kampus, dia adalah bagian dari 20 wanita tercantik. Dia juga tahu Alia adalah seorang penyiar. Di waktu lowongnya, dia melakukan beberapa siaran tentang beberapa hal.
Jadi dia adalah sosok yang cukup dikenal di kampus. Banyak pria yang mengajaknya kencan beberapa kali, tapi dia menolaknya karena alasan yang hanya diketahui olehnya. Dava memutuskan untuk bergabung dalam siaran langsung itu. Dia mengetuk tombol bergabung di layarnya dan langsung diarahkan ke saluran utama siaran itu. Halo semuanya, kembali lagi dengan penyiar favorit kalian. Beberapa pengikut Alia langsung bergabung ketika dia memulai siarannya. Jumlah penontonnya meningkat dari 0 menjadi 5.000 hanya dalam beberapa menit dan jumlahnya terus bertambah. Dava menonton siaran tersebut dengan ekspresi acuh tak acuh. Itu hanyalah siaran biasa Alia yang mana dia membicarakan tentang apa yang dia makan untuk sarapan, bagaimana harinya berjalan, dan topik tidak menarik lainnya pada penontonnya. Dia baru saja akan keluar dari siarannya ketika Alia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Membuatnya menahan diri untuk terus menonton. Agar membuat siaran hari ini spesial, aku memutuskan untuk mengenalkan tamu kejutan untuk kalian semua. Seru Alia dengan riang. Pemirsa, aku persembahkan Sarah Kusuma. Dava berekspresi rumit ketika dia mendengar pengumuman Alia. Dia tahu bahwa Alia dan Sarah merupakan teman dekat, tapi dia tidak menyangka dia akan mengundang Sarah ke siaran langsungnya. Karena pengumuman Alia yang tiba-tiba, Dava memutuskan untuk terus menonton siarannya. Dia ingin tahu kenapa Alia tiba-tiba mengundang Sarah untuk bergabung di siarannya. Beberapa detik setelah Alia membuat pengumuman tersebut, kolom komentar langsung berubah panas, membludak dengan komentar-komentar baru. Ya ampun, itu Sarah. Dewi Sarah. Alia tersenyum pada penontonnya ketika dia melihat kolom komentar meledak. Alia yakin rencananya untuk mengundang Sarah bergabung dalam siarannya sukses besar. Baiklah, kawan-kawan, seperti yang kalian tahu, temanku Sarah di sini sedang menjalin hubungan dengan Dylan Handoko yang terkenal itu, kata Alia. Seraya berbicara, dia mengarahkan ponselnya ke arah Sarah yang sedang terduduk dan menyorotnya lebih dekat. Kolom komentar membludak lagi ketika mereka melihat Sarah di siaran langsungnya. Walaupun Alia cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sarah yang merupakan wanita tercantik kelima di antara para wanita cantik di seluruh kampus. Walaupun banyak mahasiswa tahu bahwa Sarah sedang menjalin hubungan, itu tidak berarti dia tidak memiliki penggemar. Gestur sederhana itu meningkatkan jumlah penonton dari 10.000 menjadi 20.000. Hari ini, temanku Sarah memutuskan untuk melakukan sesi tanya jawab di siaran langsungku. Jika kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Aku jamin dia akan menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi ayo kirim pertanyaan kalian. Penontonku yang manis, jangan lupa untuk sekalian mengirimkan hadiah, ucap Alia sebelum mengedip pada kamera. Astaga, Alia, cantik sekali. Alia adalah dewiku. Aku cinta Alia 213 telah mengirimkan roket untuk Alia. Sebuah roket memiliki nilai sekitar 7,5 juta rupiah. Yang berarti seseorang telah menghadiahi 7,5 juta rupiah untuk Alia. Padahal sesi tanya jawab belum dimulai. Terima kasih banyak, aku cinta Alia 213 atas hadiahnya. Aku sangat menghargainya, kata Alia dengan riang. Beberapa penggemar menghadiahi Alia 5 mawar biru. Dengan setiap mawar biru senilai 1,5 juta rupiah. Itu meningkatkan keuntungan dari siarannya menjadi 15 juta rupiah dari 7,5 juta rupiah. Alia menunggu beberapa detik untuk melihat apakah dia akan mendapatkan hadiah lagi. Tapi ketika tidak ada lagi yang mengirimkan apa-apa, dia memutuskan untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Siaran berlanjut dan berjalan dengan sangat lancar sampai satu komentar menanyakan Sarah sesuatu. Ketika Sarah membaca pertanyaan itu, ekspresi di wajahnya berubah. Bab 25, apakah benar kamu pernah berpacaran dengan Dava Halim? Wajah Sarah langsung mengkerut ketika dia membaca komentar itu, tapi hanya untuk sesaat. Dia sedang siaran langsung jadi dia harus mempertahankan wajah cantik untuk menyenangkan para penggemarnya yang sedang menonton. Kolom komentar langsung membludak ketika mereka melihat pertanyaan itu. Apa-apaan pertanyaan itu? Tentu saja itu salah. Itu tidak benar. Bagaimana bisa Dewi kita berpacaran dengan rakyat jelata itu? Maksudku, untuk apa menanyakan hal itu? Lihatlah dirinya sekarang. Pacarnya Dylan telah membelikannya tas edisi terbatas seharga 90 juta rupiah. Untuk apa dia berpacaran dengan Dava jika dia bisa dengan mudah berpacaran dengan Dylan?
Sarah tersenyum seraya melihat kolom komentar berdebat dengan satu sama lain. Dia memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan itu, karena mereka telah sibuk sendiri di kolom komentar. Yang perlu dia lakukan hanyalah diam saja dan tersenyum. Akan tetapi, ketika Dava melihat mantan pacarnya di siaran langsung itu, dia langsung ingin meninggalkan siaran itu. Melihat Sarah mengingatkannya akan hubungan mereka di masa lampau yang membawa kenangan buruk baginya. Dia tidak ingin mengingat hal menyakitkan dari momen itu dan ingin segera pergi. Namun, sebelum dia pergi, sebuah komentar dengan namanya muncul di siaran. Maksudku, kenapa dia menghayal sekali? Seseorang yang tidak bisa membeli makanan seharga 1,5 juta mengaku berpacaran dengan Sarah Kusuma, wanita tercantik peringkat kelima di kampus, dan kalian semua menanyakan apakah itu benar. Tenanglah kawan-kawan. Dava Halim hanya bermain-main dengan kalian semua. Dava awalnya kebingungan ketika dia melihat komentar tersebut. Karena terlalu penasaran, dia memutuskan untuk terus membaca komentar untuk melihat kenapa nama dia disebutkan di perbincangan itu. Setelah membaca komentar selama 10 menit, entah kenapa Dava merasa marah. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia baca. Ada banyak komentar menghina tentangnya yang membuatnya sangat jengkel. Beberapa orang menyebutnya pembohong dan selalu mencari kesempatan yang ingin ikut terbawa popularitas Sarah. Beberapa bahkan sampai menyebutnya bajingan manipulatif yang membual untuk mendapatkan belas kasihan dari para mahasiswa. Melihat semua komentar menghina yang dia baca, kemarahannya telah melebihi batas kesabarannya. Murka, Dava memutuskan untuk terus menonton siarannya. Jika orang-orang yang menulis komentar itu tahu seberapa kaya raya dia sekarang, mereka akan berpikir betapa bodohnya mereka. Karena itu, ketidaktahuan merupakan sebuah anugerah. Para penonton menanyakan Sarah beberapa pertanyaan lagi, termasuk pertanyaan mengenai warna kesukaannya, makanan kesukaannya, tipe ideal prianya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya sebelum sesi tanya jawab akhirnya berakhir. Alia melihat bahwa para penonton masih merasa belum puas dengan sesi tanya jawab dengan Sarah. Karena itu dia ragu-ragu untuk mengakhiri siarannya. Namun, Sarah sudah kelelahan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi dia tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab lebih lama. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba terbesit di benaknya. Bagaimana jika penontonnya mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengan dia atau dengan Sarah? Bersemangat, Alia membuat pengumuman baru kepada para penontonnya. Aku tahu kalian semua tidak ingin siaranku selesai sekarang, kan? Tanya Alia. Kolom komentar meledak dengan jawaban atas pertanyaannya itu. Tentu saja tidak. Tidak mungkin. Lanjutkan terus. Dok, Alia tersenyum ketika melihat respons dari pertanyaannya. Dia memang benar. Penontonnya tidak ingin siarannya sudah berakhir. Kalau begitu, begini, aku akan perpanjang siaranku selama 30 menit lagi. Namun, bukan hanya itu. Selama 30 menit itu, penggemar dengan hadiah terbanyak bisa mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengan salah satu wanita yang hadir di siaran ini. Luar biasa, kan? Seru Alia. Kolom komentar langsung meledak-ledak untuk kesekian kalinya malam. Itu, harus dicatat bahwa siaran itu sebagian besar dipenuhi oleh orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kencan dengan salah satu wanita tercantik. Jadi kesempatan ini sudah seperti anugerah bagi mereka. Seriusan, berkencan dengan salah satu wanita di siaran. Biarkan aku isi ulang akunku. Sarah terkejut karena pengumuman tiba-tiba dari Alia di siaran itu. Tapi dia memutuskan untuk membiarkannya. Lagi pula, tidak akan ada bedanya jika orang yang memberi hadiah teratas memilihnya untuk berkencan. Dia sudah berpacaran dengan salah satu pria terkaya di kampus. Jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang mengancamnya jika dia menolak. Aku tahu beberapa dari penggemar sekalian belum mengisi ulang akun kalian. Jadi supaya adil, aku akan beri semua orang 5 menit tambahan untuk mengisi ulang akunnya sebelum kompetisinya dimulai. Jadi bersiap-siaplah, ujar Alia sebelum mengedip kepada penggemarnya. Akulah yang akan membawa Alia berkencan. Mimpi saja, akulah yang akan berkencan dengan Alia. Alia, maaf. Tapi aku akan mengajak Sarah berkencan. Kolom komentar dengan segera berubah menjadi medan perang karena beberapa orang berkelahi dengan satu sama lain dengan papan ketik mereka.
Alia menikmati reaksi dari penontonnya dan tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka. Makin banyak interaksi yang dia dapatkan di siarannya menjadi makin terkenal. Semua jumlah penonton, komentar, dan hadiah yang diterima dihitung sebagai interaksi. Maka dari itu, jelas kenapa dia tidak ikut campur. Ambisinya menjadi penyiar terkemuka dan mendapatkan cukup uang hanya bisa terrealisasi dengan interaksi semacamnya. Terlalu awal untuk mengetahuinya, tapi Alia merasa siarannya hari itu akan menjadi siaran yang penting baginya. Dava tersenyum ketika dia mendengar bahwa Alia sedang mengadakan kompetisi yang memperbolehkan pemberi hadiah teratas untuk berkencan dengan salah satu wanita di siaran itu. Bukannya mereka mengatakan bahwa dia miskin. Dia akan menunjukkan sebaliknya. Bab 26. Dia menimbang-nimbang apakah dia harus menggunakan nama aslinya di akunnya, tapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak penting padanya, setidaknya belum. Namun, dia tidak akan membiarkan mereka. Dia akan benar-benar menghancurkan kesempatan mereka untuk bisa berkencan dengan mereka. Bukankah ini masalah uang? Dia punya uang yang melimpah. Berpikir seperti itu, Dava mengisi ulang akunnya sebanyak 75 miliar rupiah sekaligus. Akunnya langsung naik level menjadi level 99, kurang satu level dari level 100. Namanya terdapat centang verifikasi biru, tanda bahwa pemilik akun sudah mengisi ulang lebih dari 15 miliar rupiah. Dava tidak peduli jika dia terlalu menghambur-hamburkan uangnya. Platform siaran langsung Groove merupakan bagian dari konsorsium Halim, sehingga itu berarti dia hanya memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya, 5 menit yang diberikan untuk mengisi ulang akun mereka telah selesai, sehingga Alia angkat bicara. Akhirnya 5 menit telah berakhir. Kompetisinya dimulai dari sekarang. Ingat, lebih banyak hadiah yang kalian kirimkan, lebih besar kesempatan kalian untuk berkencan dengan salah satu wanita di sini termasuk aku. Jadi, jangan menahan diri dan sirami kami dengan hadiah kalian, ujar Alia dengan riang. Baru selesai Alia berbicara, sebuah notifikasi muncul di siaran tersebut. Tuan Kaya Raya 177 telah mengirimkan pesawat luar angkasa untuk Alia. Alia langsung tersenyum lebar ketika dia melihat hadiah itu. Pesawat luar angkasa bukan merupakan hadiah kecil karena harganya senilai 15 juta rupiah. Nama Tuan Kaya Raya 177 langsung naik ke peringkat 1 di papan peringkat pengirim hadiah. Apa-apaan? Pesawat luar angkasa? Wah, orang-orang benar-benar kaya. Ya, minggirlah. Rakyat jelata, akulah yang akan berkencan dengan para wanita itu. Segera setelah komentar itu dibuat, sebuah notifikasi muncul di siaran itu. Raja Besar garis bawah telah mengirimkan gedung pencakar langit untuk Alia. Orang-orang kaya telah tiba. Gedung pencakar langit, memangnya masih ada artinya jika mengikuti kompetisi ini? Alia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika melihat hadiah gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit berharga senilai 22,5 juta rupiah, yang berarti Raja Besar garis bawah telah membayar 22,5 juta rupiah untuk mendapatkan kesempatan untuk pergi kencan dengan mereka. Bukan hanya itu, setelah Raja Besar melompat ke nomor 1 di papan peringkat pemberi hadiah, beberapa notifikasi terus bermunculan di siaran itu. The Meister telah mengirimkan mawar dunia untuk Alia. Sachogun telah mengirimkan kapal pesiar X2 untuk Alia. Hal tersebut berlangsung selama 10 menit dan selama durasi itu, papan peringkat pemberi hadiah terus berubah. Saat 12 menit telah berlalu, pemberian hadiah mulai berkurang banyak dan The Meister merupakan pemberi hadiah teratas. Saat itu, sebagian besar dari penggemar telah menghabiskan uang yang mereka isi ulang di akun mereka. Alia tidak peduli pemberian hadiahnya sudah berkurang sekarang. Dia lebih terkesima karena dia berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 300 juta dalam satu siaran, yang jauh sekali dari pendapatan dari siaran biasanya. Sesi pemberian hadiah juga telah meningkatkan popularitas siarannya menjadi nomor 28 di 30 siaran terpopuler sekarang. Hal itu saja menambahkan 10.000 penonton tambahan, meningkatkan jumlah penontonnya menjadi 60.000 penonton. Apakah itu saja yang kalian punya? Ingat, pemberi hadiah teratas akan mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengan salah satu dari kami. Seru Alia.
mencoba meyakinkan penontonnya untuk memberi hadiah lagi. Namun, percobaannya tidak berhasil. Sebagian besar dari penggemarnya tidak sekaya itu, karena para penggemar yang kaya raya hanya mengikuti 10 penyiar terpopuler. Mereka sudah menghadiahinya semua yang mereka miliki. Alia melihat bahwa tidak ada lagi yang memberinya hadiah. Dia memeriksa waktunya dan mendapati bahwa hanya 4 menit tersisa sebelum waktu 30 menit berakhir. Dia memutuskan untuk mengakhiri kompetisinya lebih cepat dan mengumumkan The Meister sebagai pemenangnya. Namun, baru saja dia akan melakukannya, sebuah notifikasi muncul di siaran itu. Alia mengira itu hanyalah hadiah kecil, tapi dia melihat warna emas yang muncul di notifikasi itu, dan dia langsung berpikir sebaliknya. Warna emas itu hanya muncul di hadiah super dan diikuti oleh pengumuman di seluruh siaran, yang berarti siapapun yang mengirimkannya hadiah, telah mengirimkan hadiah super. Alia bukanlah satu-satunya yang terkejut. Semua penonton yang menonton siaran itu dan semua penonton atau penyiar di grup lainnya mendapatkan pengumuman itu. Tuan, Sederhana 10 telah mengirimkan semesta untuk Alia. Ada keheningan sesaat karena semua orang memandangi notifikasi tersebut. Beberapa detik kemudian, kolom komentar di berbagai siaran langsung membludak. Apakah aku salah lihat? Seseorang tolong cubit aku. Seseorang telah mengirimkan semesta untuk Alia. Kita harus memeriksanya. Hanya dengan satu hadiah super itu mengubah status siaran Alia. Jumlah penonton di siarannya melejit dari 60.000 menjadi 100.000 dalam kurun waktu beberapa menit saja. Mereka semua penasaran terhadap penggemar kaya yang misterius itu. Peringkat popularitas Alia pun langsung melejit dari nomor 28 menjadi 20, melangkahi 8 siaran langsung sekaligus. Tentu saja, namanya langsung naik dari bawah ke atas, mengalahi The Meister sebagai pemberi hadiah. Dengan nilai penggemar senilai hampir 10.000, perubahan itu tidak mengejutkan karena semesta bukan hanya hadiah super biasa, tapi hadiah super dengan nilai tertinggi seharga 375 juta rupiah. Artinya, Alia telah menerima 375 juta rupiah langsung dari satu penggemar. Ketika Alia menyadari centang verifikasi biru pada nama pemberi hadiah itu, jantungnya langsung berdegup kencang. Sebagai seorang penyiar, dia tahu apa arti dari centang biru itu. Itu berarti Tuan Sederhana 10 telah mengisi ulang akunnya dengan lebih dari 15 miliar. Notifikasi emas lainnya muncul di siarannya, diikuti oleh pemberitahuan di seluruh siaran lainnya, seolah-olah menvalidasi pemikirannya. Tuan, Sederhana 10 telah mengirimkan semesta X2 untuk Alia. Bab 27. Ada keheningan sesaat lagi ketika notifikasi itu muncul di siaran tersebut. Para penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Si Tuan Sederhana 10 yang misterius baru saja mengirimkan 2 semesta berturut-turut untuk Alia. Itu adalah jumlah yang sangat besar, senilai 750 juta rupiah. Itu terlalu mewah. Alia sendiri tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Ketika dia memulai kompetisi itu, dia tidak berharap mendapatkan hadiah lebih dari 150 juta rupiah. Dia sudah cukup puas dengan semua hadiah yang dia terima. Tapi penggemar misterius ini malah mengirimkannya 2 hadiah super berturut-turut. Bukan hanya Alia yang merasa terkejut. Ketiga wanita di siaran itu termasuk Sarah benar-benar terkejut melihatnya. Mereka tidak menyangka Alia memiliki penggemar sekaya itu. Pemberitahuan yang mengikuti hadiah super itu menarik lebih banyak penonton ke siaran Alia. Banyak orang yang merapat ke siaran Alia hanya untuk satu alasan. Kehadiran akun yang terverifikasi sudah cukup untuk menarik orang-orang itu ke siarannya. Bahkan beberapa penyiar, termasuk penyiar peringkat pertama menghentikan siarannya untuk melihat siapa pemberi hadiah misterius itu. Dava mendengus ketika dia melihat semua perhatian yang dia dapatkan. Beberapa orang mengaguminya dan menyebutnya julukan-julukan memuja seperti Raja Kaya, Kaisar Kekayaan, dan julukan-julukan lainnya. Bukankah mereka baru saja menyumpahi dan menghinanya beberapa menit yang lalu? Dia penasaran semalu apakah mereka jika mereka akhirnya mengetahui bahwa Tuan Sederhana 10 adalah Dava Halim. Tuan Sederhana 10 telah mengirimkan semesta X5 untuk Alia. Tuan Sederhana 10 telah mengirimkan semesta X10 untuk Alia. Tuan Sederhana 10 telah mengirimkan semesta X20 untuk Alia.
Pemberitahuan yang mengikuti hadiah itu terus menarik lebih banyak penonton ke siaran Alia dan dalam waktu singkat jumlah penonton di siarannya melejit sampai 400.000 penonton. Tidak hanya itu, hadiah yang diberikan terus-menerus meningkatkan popularitas siarannya dan dalam beberapa menit peringkat siarannya meningkat dari nomor 20 menjadi nomor 1. Saat itu, semua orang kehabisan kata-kata. Mereka semua sangat terkejut. Walaupun begitu, Dava tidak berniat untuk segera berhenti. Dia ingin menunjukkan mereka semua betapa tidak masuk akal kekayaan yang dia miliki sekarang. Tuan, Sederhana 10 telah mengirimkan Semesta X3 untuk Alia. Tuan, Sederhana 10 telah mengirimkan Semesta X10 untuk Alia. Tuan, Sederhana 10 telah mengirimkan Semesta X30 untuk Alia. Dengan begitu, Dava telah mengirimkan hadiah kepada Alia terus-menerus sampai seluruh uang yang dia isi ulang terpakai semua. Baru setelah itu dia berhenti mengirimkan hadiah. Pada saat itu, penonton Alia meningkat melebihi 600.000 penonton. Itu adalah rekor yang tinggi baginya, karena dia tidak pernah memiliki penonton sebanyak itu sepanjang sejarah siarannya. Semua orang tercengang. Alia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia tahu beberapa orang memang kaya raya, tapi dia tidak pernah melihat seseorang sekaya Tuan Sederhana 10. Keterkejutannya bisa dipahami. Lagi pula, dia baru saja menghadiahinya 75 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang luar biasa banyak. Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu, tapi seseorang dengan santainya memberikan jumlah uang sebanyak itu pada siarannya. Sarah sendiri gelisah di tempat duduknya. Dia mengira orang yang mengirimi mereka hadiah tidak akan mengirimi hadiah melebihi 150 juta rupiah. Tapi sepertinya dia benar-benar keliru. Seorang penggemar telah menghadiahi Alia 75 miliar rupiah. Awalnya, Sarah berniat untuk menolak seseorang yang mengajaknya kencan. Tapi dia sekarang mengubah pikirannya. Walaupun Dylan merupakan salah satu pria terkaya di kampus, dia ragu Dylan akan dengan santainya menghabiskan 75 miliar rupiah seperti yang telah dilakukan Tuan Sederhana 10. Kolom komentarnya terdiam. Para penonton terdiam. Alia pun turut terdiam. Semua orang terdiam. Tidak dapat dibayangkan bahwa seseorang akan menghabiskan 75 miliar rupiah hanya untuk berkencan dengan salah satu wanita di siaran itu. Walaupun mereka cantik, tentunya menghabiskan 75 miliar rupiah hanya untuk berkencan mereka itu terlalu berlebihan. Setelah beberapa menit berlalu dan tidak ada lagi pengumuman, Alia akhirnya tersadar kembali. Terima kasih, Tuan Sederhana 10 atas hadiahnya. Aku benar-benar menghargainya, seru Alia. Dava menyeringai sebelum menulis komentar di kolom komentar. Itu bukan apa-apa, aku hanya tidak ingin kelewatan kesempatan untuk berkencan dengan salah satu wanita cantik di sana. Kolom komentar yang tadinya sepi sebelumnya langsung membludak lagi ketika mereka membaca komentarnya. Apa-apaan, 75 miliar rupiah hanya untuk berkencan. Wah, orang-orang kaya itu memang berbeda dengan kita. Ya, Alia sendiri terkejut ketika dia membaca komentar itu. Menghabiskan 75 miliar rupiah. Dengan santai membuktikan betapa kayanya dia. Begini, Tuan Sederhana 10, sebelum Anda memilih siapa yang akan Anda ajak kencan, apakah Anda mahasiswa Universitas Praharsa? Tanya Alia. Semua orang menahan nafas menunggu jawaban apakah dia dari Universitas Praharsa atau bukan. Para penonton wanitalah yang paling menanti-nantikan jawabannya. Mereka tidak pernah mendengar pria sekaya itu di kampus. Jadi mereka ingin tahu apakah dia benar-benar mahasiswa Universitas Praharsa. Benar, aku mahasiswa Universitas Praharsa. Jawab Tuan Sederhana 10 melalui komentar. Wah, seru Alia. Dia benar-benar tidak menyangka dia sungguhan mahasiswa Universitas Praharsa. Baiklah, Tuan Sederhana 10. Siapa yang akan Anda pilih untuk kencan bersama? Tanya Alia, seraya menunggu jawabannya. Jantung Alia dan Sarah berdegup dengan kencang. Alia sendiri berharap orang itu akan memilihnya. Walaupun Sarah sedang menjalin hubungan dengan Dylan, dia juga ingin berkencan dengan pemberi hadiah itu. Lagi pula, hadiah-hadiah yang dia kirimkan dalam satu malam menunjukkan bahwa dia jauh lebih kaya daripada Dylan. Kolom komentar tentunya tidak sabar menunggu.
Mereka berdebat Iya, dengan aja, satu sama coba lain iya, tentang aja siapa kaget. yang akan dia pilih. Malah banyak Tentu bayinya, saja banyak Sarah. kaget. Tidak ada keraguan tentang itu. Sarah, yang benar saja. Sarah sudah memiliki pacar. Tentu saja dia akan memilih Dewi kita, Alia. Beberapa komentar lainnya bertebaran di kolom komentar seraya mereka berdebat tentang siapa yang akan dipilih. Ketika Dava menyadari komentar-komentar itu, dia tertawa terbahak-bahak di ruangannya. Sejujurnya, Dava tidak tertarik berkencan dengan salah satu wanita itu. Bahkan, dia berniat untuk menolak mereka berkencan. Namun, setelah mengingat bahwa dia telah menghabiskan 75 miliar rupiah di siaran itu, dia mengubah Sepele pikirannya kali, dan memilih untuk berkencan dengan salah satu wanita tersebut. Setelah beberapa menit ditanyakan oleh Alia, Tuan, sederhana 10 akhirnya memberikan jawabannya. Oke, sobat anak novel semua. Setelah Dava menghabiskan uang 75 miliar rupiah untuk member hadiah, kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Dava untuk berkencan dengannya? Pengin tahu pilihan Babang Dava? Tunggu aja video berikutnya. Sampai jumpa lagi.